Jadi seringkali kan mungkin kita itu ngerti ya, tapi kita pura-pura tidak ngerti. Nah itu yang repot loh Pak, itu termasuk di situ. Sebenarnya kita mampu menjadi saksi, tetapi kita tidak mau mengatakan itu. Gitu aja itu sudah salah, apalagi menjadi saksi palsu. Nah itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Kalau saksi palsu itu kan berarti sengaja. Sengaja. Itu dosa besar. Maka ya sebenarnya jadi orang Israel itu ya nggak gampang juga ya. Aturannya tidak. Bila seorang kena yang najis tanpa menyadarinya, ia menjadi najis dan bersalah. Tadi misalnya kena bangkai. Nah, bangkai misalnya bangkai binatang yang najis. Nah, dia kan mungkin nggak ngerti ini bangkai apa ya. Tapi di kemudian hari diketahui kok itu ternyata adalah bangkai misalnya kura-kura atau binatang amfibi yang hidup di dua alam. Nah, itu najis. Meskipun dia tadi tidak sengaja, tapi akhirnya tahu bahwa yang dibukannya adalah bangkai binatang yang Romo kalau itu dia pakai sarung tangan seandainya mau belum ada. Jangan berpikir jauh-jauh. pakai kain misalnya mau ada dibungkus kain. Tapi itu kan termasuk menyentuh. Nggak langsung maksudnya. Mau kata kali. Tetap najis dia Bang. Kalau pakai bungkus tangan gitu. Jarang. Pakai kain tadi. Zaman dulu itu belum ada. Kain jelek. Belum ada tradisi-tradisi itu nggak tahu nanti ngapain pakai kain. ya itu kan tidak sengaja loh itu. Itu dari sengaja Bang. Sengaja aja nggak tahu. Nanti kan kita pelajari sebenarnya binatang yang najis itu apa saja. Oh ada nih. Misalnya kenapa orang misalnya makan, nanti kan misalnya makan burung. Burungnya itu kan harus keluar darah, kalau nggak keluar darahnya najis. Itu termasuk makan yang najis. Termasuk babi ya Bang. Najis. Semua. Sarang, iya itu sarang itu. Kalau dilihat dari orang Yahudi nggak boleh dimakan karena darah itu adalah miliknya Tuhan, itu masalahnya. Darah itu adalah hidup, maka makan barang yang hidup itu tidak bisa. Di pertemuan terakhir kan kita ngomong madu itu loh. Yang ikut ini ya. Itu soal madu itu kan ada yang kemarin saya terangkan mengenai yang berfermentasi. Fermentasi itu kan ada mikronya, maka dihitung sebagai hidup. Ini nggak boleh Bang, dulu. Dulu nggak layak. Jadi kalau yang hidup itu dulu dan sekarang. Tapi yang aku dulu nggak boleh. Ada bakterinya. Ya pokoknya yang masih sirup-sirup itu. Sirup itu kan difermentasi. Iya, iya. Jadi berarti ada mikronya, ada barang itu. Apa koko itu nggak boleh. Apanya? Kalau padi kan dari ini. Kayak tua ya Bang. Saya nggak tahu. Nah itu kalau barang itu kan kalau dulu zaman dulu kan itu fermentasi kan. Nggak boleh tuh Pak. Gula itu. Memabukkan. Kalau dia soal sama Belum ada. belum ada. Mati sebenarnya. Nah ini yang tadi kita sebut itu. Bila orang kena kenajisan orang tanpa menyadari, namun kemudian mengetahuinya, ia berbuat salah. Itu sebagai salah. Jadi kalau temannya itu baru ngurusin jenazah, dia najis kan?
terus salaman dengan kita ikut najis. Tapi kan kita nggak ngerti waktu itu bahwa dia sudah pegang jenazah. Misalnya Itu dulu kan? Dulu mah. Tapi bagi orang Yahudi kok masih berlaku Sampai sekarang. yang mungkin Yahudi yang belum modern yang kalau masih lengkap. Seragam. Itu sih. Terutama yang masih pegang Taurat pasti tidak akan. Tapi kan itu istilahnya saya najis tapi bisa diselesaikan. Cara menyelesaikannya itu Kalau kita yang sebelah kamu habis wudhu kena anjing, najis juga harus wudhu lagi. ya itu kan ada caranya. Tidak seperti orang kan nggak harus mempersembahkan korban atau teman-teman kita ya. Kayak kemarin kan baru selesai bangun rumah. Suami saya bilang kan mau sedekah di rumah, tukang-tukang yang datang yang ramu itu, terus dipanggillah kayak ispat itu doain itu, terus pas mereka datang tuh salaman, terus saya mau salamin dia langsung begini, nggak mau. Iya. Jadi waktu dia pulang saya rasa paham kan dia nggak mau, tapi kalau sama yang laki-laki dia salamin, terus pulangnya saya udah tahu, jadi saya begini aja. Iya, betul itu ada maksudnya. Pasti dia sebelum berangkat sudah wudhu dulu. Jadi kalau sudah wudhu sudah bebas dari najis, maka dia tidak bersalaman dengan yang bukan muslim. Itu harus dipahami juga. Bersih dulu. Memang ada yang tidak mau bersalaman dengan perempuan. Di luar sama. Ya karena kaitannya dengan itu karena masalahnya di situ. Saya pernah di rumahnya bupati di Waktu Timur itu. Dia kan mau berangkat ke pas itu pas hari raya yang mau cuma pergi ke sholat di masjid. Lalu bupati itu turun nyalami kami yang laki-laki semua. Dan yang perempuan tidak dilarang, termasuk suster tidak disalami. Tapi saya bilang suster jangan sakit hati karena memang aturan agamanya begitu. Kita harus tahu juga sama cewek. Kalau nggak ngerti, wah susah. Jangan persoalan di situ. Datang ke sini. Kalau di acara pesta juga kan gitu, sebelah kiri nanti laki-laki. Itu ya kelompok tertentu pada sih. Nah, di daerah Bengkulu ini. Jadi yang laki-laki adalah laki-laki, yang perempuan perempuan. Nggak campur kanan kiri gitu. Itu tergantung kelompoknya sih. Mungkin maksudnya jangan sampai bersenggol. Dia cuma ini. Ya. Itulah problemnya Panji, ku bilang tuh. Kita matikan dulu.